Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disya Alia, NIM 1825018 dari kelas pengolahan limbah B3B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah industri semen. Salah satu industri yang sangat penting dalam memajukan pembangunan sebuah negara adalah industri semen. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh industri semen. Pembangunan infrastruktur menunjukkan tinggi rendahnya konsumsi semen. Sama seperti industri yang lainnya, industri semen juga mempunyai potensi untuk menghasilkan limbah. Klasifikasi limbah. Limbah yang dihasilkan dari industri semen antara lain yang pertama fly ash, bottom ash, limbah B3 padat, dan limbah B3 cair. Pengujian. Uji karakteristik beracun melalui TCLP dilakukan dengan metode uji 1311 United States Environment Protection Agency. Uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 digunakan dengan metode uji 425 Organization for Economic Cooperation and Development. Selanjutnya, uji karakteristik beracun bisa juga melalui uji toksikologi subkronis yang dilakukan dengan metode uji sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 55 Tahun 2015. Tiap produksi semen, selain menghasilkan produk yang memiliki kos lebih tinggi, setiap unit produksi juga menghasilkan hasil sampling berupa limbah industri. Sebagian besar jenis limbah yang dihasilkan dalam setiap proses produksi adalah limbah B3. Sistem pengelolaan limbah. Sistem pengelolaan limbah industri semen mengacu pada PP nomor 101 tahun 2014 yang meliputi kegiatan reduksi, pengemasan dan pewadahan, pemberian simbol dan label, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemanfaatan. Pengelolaan limbah B3 padat. Contoh-contoh limbah B3 padat antara lain kemasan padat terkontaminasi B3, filter bekas, limbah elektronik, lampu TL bekas, dan bahan kimia bekas. Limbah tersebut akan diserahkan ke unit kerja K3LH yang selanjutnya diletakkan di TPS limbah B3 yang bekerja sama dengan unit kerja gudang. Unit kerja K3LH menerima limbah B3 lalu dicatat. Unit kerja gudang akan merekap laporan pengelolaan limbah secara berkala, yaitu 3 bulan sekali. Pengelolaan limbah B3 cair. Contoh-contoh limbah cair antara lain oli bekas dan bahan kimia. Bisa dilihat bahwa pengelolaan limbah B3 padat sama dengan pengelolaan limbah B3 cair. Pengelolaan limbah fly ash. Fly ash akan dibawa menggunakan mobil khusus dan tertutup untuk selanjutnya diletakkan di TPS fly ash sebelum dimanfaatkan. Kepala unit kerja gudang setiap bulan akan melaporkan penerimaan dan stok fly ash ke unit kerja K3LH sebagai laporan pengelolaan limbah B3 ke KLH dan instansi terkait. Selanjutnya ada pengemasan dan pewadahan limbah B3. Industri yang menghasilkan limbah B3 perlu mengetahui karakteristik berbahaya dari setiap limbah B3 yang dihasilkan. Ada 3 jenis kemasan yang digunakan. Pengurangan limbah B3 dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali bahan baku dan bahan bakar. Biasanya berupa limbah fly ash dan bottom ash. Namun tidak menutup kemungkinan limbah lain juga bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini bisa dijadikan usaha untuk mereduksi limbah B3 dan penghematan bahan baku yang bergantung dengan ketersediaannya pada alam. Pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan ini menggunakan sistem co-processing, yaitu sebuah usaha pemanfaatan panas atau mineral dari limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku alternatif. Kriteria sebuah limbah yang bisa dimanfaatkan yaitu memiliki kandungan kalori 2.500 kalori atau mengandung kandungan oksida lebih atau sama dengan 50%. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.